perkenalannya yang telah disampaikan oleh Mbak Sasi. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diajak ngobrol daring di sini. Dan ini merupakan pertama kali saya berdaring-daringan. Jadi merupakan suatu kehormatan bahwa saya dipercaya untuk ikut ngobrol. Nah, saya akan cerita perjalanan saya singkat, mengapa saya begitu tertarik dengan sastra Jawa. Ya, dari sejak kecil saya dilahirkan memang sudah suka dengan wayang kulit ceritanya. Wayang kulit, sehingga meskipun saya sudah bekerja sampai menjadi kapten pilot, sudah tua begitu, saya masih suka dengan wayang kulit. Jadi perjalanan saya pensiun dari kapten pilot, kemudian masih diminta untuk mengajar sampai sekarang simulator Boeing 737 di Sriwijaya Group. Jadi saya masih aktif sebagai instruktur. Nah, karena ketertarikan wayang kulit itu saya pensiun, saya kemudian mendirikan sanggar Balai Kesenian Jawa, Balai Penisian di Purwojati, di kampung eyang saya. Jadi kalau dilihat itu gambar rumah kampung yang kecil itu, yang jelek itu tinggalan eyang saya dulu. Saya rubah jadi balai penisian yang ya cukup representatif di kampung gitu. Dan di situ tempat belajar, maksud saya untuk teman-teman di kampung sana, para guru, ibu guru dari PKK itu belajar latihan nabuh, kemudian para dalang belajar latihan wayang, kemudian anak-anak SMP, mulai dari TK, SD, SMP, sampai dengan SMK mereka belajar nari, ya belajar nabuh. Di situ saya bebaskan. Jadi saya persembahkan Balai Penisian ini untuk masyarakat Kecamatan Purwojati. Free. Ya, free, betul-betul free. Ya. Nah, guru dan pelatihnya saya datangkan dari luar untuk melatih di situ, di samping juga para pengurusnya. Nah, dalam perjalanan mereka berlatih, saya fokuskan untuk menghidupkan kembali kebiasaan kita, yaitu kalau pada waktu bulan Suro, bulan Muharram, untuk menghormati bulan Muharram itu, tahun baru kita mengadakan pagelaran wayang kulit di balai itu, di dalam balai itu, terbuka. Tadinya dalang-dalang yang pada latihan di situ, saya minta untuk wayangan, tetapi karena saya dari kecil itu sudah tahu wayang kulit, cerita detil begitu, dan bagaimana caranya mendalang yang benar, dan saya itu kiblatnya atau dalang yang paling saya anggap sebagai tokoh yang paling ideal saya adalah Kiai Dalang Narto Sabdo almarhum dari Semarang. Sehingga cara latihan wayangan, cara latihan nabuh gamelan itu juga saya minta untuk seperti Pak Narto Sabdo almarhum, meskipun gagraknya gagrak Banyumasan. Nah, karena saya lihat beberapa kali
dalang-dalang ini manggung, ternyata wayangannya itu masih, pentasnya itu masih jauh dari yang saya harapkan. Lalu pada tahun 2012 saya bilang saya akan latihan sendiri di rumah nanti sana di Tangerang, dan saya akan wayangan. Jadi pada tahun baru Suro Muharram tahun 1946 Jawa, saya pertama kali manggung. Dalang wayang kulit, Semalam Suntuk, ceritanya cerita Banuwati Janji. Ditonton orang banyak, dan para dalang dari Cilacap, dari Purwokerto, dari Banyumas, dari Purbalingga pada nonton, dan mereka menganggap tidak mungkin ada pilot kok bisa dalang, begitu ya. Ternyata saya selesaikan dalang itu dari jam 9:30 malam sampai jam 5:30 pagi, clear, tidak turun, dan rampung dengan sukses. Nah, dari sejak itu dalam berlatih wayangan, saya selalu, dalam wayangan itu kan ada nembang, ada suluk namanya. Dalam suluk itu selalu ditutup atau diawali dengan hong gitu ya. Ternyata setelah dipelajari gitu, jadi contohnya misalnya ya dalam slide itu contohnya begini. Ini suluk kalau suasananya itu coba dirasakan. Om, om. Kata tangi sekang wengis, jroning tias sumedot. Om, om. Kadya pecat toyit mane. Dan seterusnya gitu. Nah, dari kata hong itu kemudian saya mikir ini sebetulnya apa. Lalu saya belajar saya coba buka kitab-kitab pedalangan. Di antaranya kitab yang ada itu dari Pak Nartosado tuh enggak ada, yang ada itu dari Ki Timbul Hadi Prayitno, Jogja. Itu diuraikan oleh, saya lupa namanya ibu itu dari ya di dekat Salihara sana juga ada sanggar. Itu menguraikan bahwa hong itu sebetulnya sangkan paraning dumadi. Kenapa? Karena hong itu dari kata ho dan ngo. Jadi kan hono coroko doto sawolo podo joyonyo mogo botongo. Jadi hong itu adalah dari awal sampai akhir sudah disingkat jadi satu kata. Artinya bahwa kita itu harus selalu ingat dalam melaksanakan pekerjaan apa saja itu, selalu ingat bahwa kita ini asalnya dari mana, tujuannya kemana. Artinya kita harus selalu ingat bahwa itu semua adalah kehendak Gusti Pangeran, Gusti Allah Pangeran Jagat Raya gitu ya. Jadi Gusti Allah Maha Kuasa. Nah, dari pengetahuan ini, kalau begitu saya harus banyak membaca sastra Jawa. Dan ternyata sastra untuk pewayangan ini yang paling bagus adalah yang dari Keraton Surakarta. Dari Keraton Solo itu dalangnya adalah almarhum Ki Redi Tanoyo dan Ki Siswo Harsoyo. Saya cari buku-bukunya, ternyata masih dalam bentuk tulisannya itu masih tulisan Hana Caraka. Oleh karena itu, kemudian saya belajar untuk mengingat kembali pelajaran saya belajar Hono Coroko itu adalah pada waktu SD.
Saya buka lagi, saya buka bukunya, saya pelajari lagi. Dan bersamaan dengan itu, sebagai kita punya grup pengajian, kaji Quran dan kaji sastra Jawa kuno, itu gurunya Bapak Insinyur Ahmad Khojim, MM. Nah, suatu saat beliau itu membawa buku fotokopian tebal begitu. Dia bilang, Mas Diro, tolong ini dialih aksarakan ke huruf Latin. Ternyata itu buku seperti Al-Quran adalah serat Ambia atau layang Ambia. Itu kopian dari Yayasan Dalem Kanjeng Sunan Derajat di Lamongan. Jadi tulisan buku itu adalah yang nulis Kanjeng Sunan Derajat di Lamongan. Itu 470 halaman folio. Saya selesaikan dalam waktu mungkin sekitar 6 bulan waktu itu, waktu awal-awal gitu. Nah, kemudian sesudah itu selesai, ternyata buku itu kemudian waktu dipakai pengajian oleh Pak Khojim itu ternyata isinya, memang itu isinya adalah dari seperti Al-Quran, sama saja. Jadi mulai dari kenapa ada Ida Jil, gitu, Raja Jin itu, sampai kepada cerita para nabi, sampai kepada Sayyidina Ali dan Hasan Hussein. Jadi itu ceritanya komplit. Nah, tetapi di dalam kitab itu juga saya bisa mendapatkan ilmu tentang kehidupan karena di dalam ceramahnya juga di situ ada tembang, ya ada pesan kearifan lokal dari Kanjeng Sunan Derajat. Semakin saya tertarik untuk transliterasi, dan waktu itu Pak Khojim kemudian memberikan juga Babat Mentaram, tapi cerita pada saat Amangkurat I mau wafat, melarikan diri karena pemberontakan dari Trunojoyo. Bagus sekali karena itu kemudian jadi saya tahu tentang perjalanan beliau itu ternyata wafatnya itu di sekitar Aji Barang di Banyumas. Kemudian dikubur di Tegal. Dan Amangkurat II itu menyatakan diri sebagai raja pun waktu masih di Banyumas. Nah, karena saya kehabisan bahan sastra kuno yang saya bisa transliterasi, lalu saya melihat di Google ternyata ada Yayasan Sastra Lestari di Solo. Saya coba dial nomornya dan bisa bicara dengan ketuanya, yaitu Bapak Dr. Randes Suparjo M. Hum. Itu ketuanya dari Yayasan Sastra Lestari. Saya mendaftar untuk menjadi volunteer untuk transliterasi sastra Jawa yang ada. Bulan Agustus saya menghadap sana ke Solo dan beliau percaya karena saya tunjukkan apa yang sudah saya hasilkan, yaitu layang Ambia dan Babat Mentaram. Kemudian beliau waktu itu memberikan buku Babat Solo jilid kalau nggak 9, 13 saya lupa, tapi isinya cerita tentang Pangeran Sambernyowo yang berhasil mengalahkan Belanda di Blora. Sejak itu kemudian banyak buku-buku yang ditransliterasi, diantaranya yaitu yang ada Serat Cemporet, itu Yayasan Dalem Ngabei Ronggo Warsito, itu cerita bagus sekali. Kemudian ada Serat Darmo Wiyoto, itu di dalamnya ada Katurangganing Perkutut, ada Serat Bimo Pakso atau Bimo Suci, kemudian Brojol Selaning Garu, itu cerita Yayasan karangannya Raden Panji Sosrokartono,
tapi itu cerita di Banyumas pada waktu banjir tahun 1876 atau berapa, itu cerita Kedumuter banjir. Itu tempatnya Mbak Sasi itu. Zaman dulu banjir, zaman Londo itu diceritain. Ceritanya bagus sekali juga. Kemudian lainnya wayang itu Alapan Surutri Kantik, Gajah Putih, Asrati Putih, Jolodoro Rabi. Kemudian yang terakhir yang belum selesai adalah Sinonimen. Ini semacam dasanama atau semacam kamus. Nah, pada waktu mengerjakan ini, saya kemudian kenal sama Mbak Widi. Jadi mungkin karena itu kepercayaan Mbak Widi, saya bicara malam ini, yang ngobrol malam ini. Begitu cerita dari perjalanan saya mencoba terus mencari buku-buku sastra Jawa untuk ditransliterasi, dan di sana banyak sekali kita menemukan filsafat yang cukup tinggi. Ya. Nah, jadi dengan konsep kalau bisa hidup ini bermanfaat untuk orang banyak, bermaslahat untuk orang banyak, saya mencoba untuk ya menyebarkan, maksud saya buku-buku yang itu susah dibaca, itu kemudian kalau dilatinkan dan kemudian jadi berguna, bisa dibaca orang banyak. Jadi pengetahuan ilmu yang sudah didapat itu semua, itu bisa terlaksana dan bermanfaat kalau dijalankan dengan laku. Nah, itu tembangnya di dalam serat Wedotomo, serat Wedatama dari Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro IV, itu dalam tembang Pucung yang saya tulis itu. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyanto sandi setya budya pangekesing durangkara. Matur kesuwun. Monggo. Oke. Saya aturaken Mbak Sasi. Oke, Bapak, matur nuwun sekali, luar biasa mendengar ceritanya Pak Sudiro ini, menarik sekali. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang saya ingin tanyakan sebenarnya ke Pak Sudiro, tapi nanti kalau pertanyaannya semua saya yang nanya, nanti yang lain jadi nggak kebagian ya Pak ya. Jadi, iya, betul. betul. Jadi mungkin sebagai pemancing sebelum mungkin teman-teman, ibu-ibu sekalian yang mau bertanya gitu, dan nanti kita juga akan ngobrol nih sama Mbak Kanya yang kemarin juga menjadi pemateri untuk kelas Aksara Jawa. Ada pertanyaan dulu nih dari saya Pak ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak tuh semakin tertarik untuk mendalami naskah-naskah Jawa, terus juga Bapak semakin, sepertinya dari cerita yang tadi Bapak sampaikan, semakin ingin masuk ke dalam jadi dunia pewayangan, wayang kulit, dan lain sebagainya. Apa yang membuat kayaknya, wah saya memang harus belajar, harus tahu dan mendalami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, naskah mana menurut Bapak yang paling menarik dan cukup
sulit nih untuk Bapak alih aksarakan mungkin ya, dan itu mengenai apa? Dan yang ketiga, tadi saya melihat ada filosofi di Jawa, yaitu yang Sangkan Paraning Dumadi. Nah, bagaimana ya Pak, kita nih sebagai manusia di zaman sekarang yang seperti ini, bisa menerapkan hidup yang benar-benar Sangkan Paraning Dumadi tadi, Pak? Kurang lebih sih seperti itu. Monggo, Pak. Matur nuwun Mbak Sasi ya. Yang pertama tadi apa tadi? Apa yang bikin tertarik, Mbak, untuk mendalami Pak pernaskahan, dalang gitu? Ya kenapa begitu ya? Satu awalnya dari saya ini orang Jawa. Jadi saya ingat Kanjeng Sunan Kalijogo itu ngendikanya kawula menika agama kawula agama rasul, dia bilang. Agama kula agama rasul. Nanging kula tetep tiang Jawi. Artinya saya beragama Islam, yes, tetapi budaya saya tetap Jawa. Sehingga kalau melihat gambarnya Kanjeng Sunan Kalijogo di antara para wali, beliau satu-satunya yang menggunakan pakaian pakai ikat kepala, pakai beskap gitu ya, tetap Jawa gitu. Nah, saya kepengen tetap Jawa. Meskipun saya sekolah udah ke Belanda lah, ke Amerika, ke Perancis gitu, tetap di mana-mana saya napak bumi sebagai orang Jawa. Pakai Fransız, speaking English, tapi tetap saya orang Jawa, gitu kan. Nah, ternyata begitu saya pensiun, kemudian saya menjadi dalang, saya belajar dalang dan saya memberanikan diri untuk menjadi dalang, meskipun itu kelasnya hobi, ya, dan ternyata juga cukup diterima karena buktinya saya sudah dipanggil dalang di Universitas Pancasila di Jakarta oleh Pak Siswono Yudhosodo. Itu waktu beliau meresmikan sekolah tingkat 2 ya, apa untuk S2 begitu. Nah, itu waktu meresmikan itu beliau minta dalang dari Banyumas. Saya supaya dalang. Jadi ya meskipun waktu pendek ya, artinya wayangan tidak penuh, tetapi itu suatu kehormatan. Kemudian saya juga dipanggil dalang di Jogja. Orang Banyumas wayangan di Jogja. Kemudian juga di Jakarta. Ya beberapa kali begitu di sana di Banyumas sendiri. Meskipun tadinya berangkatnya dari hobi. Dan itu saya hanya wayangan kalau bulan Suro. Nah, tahun ini mestinya saya wayangan tanggal 29 September. 29 Agustus, maaf. Saya ambil pertengahan bulan Suro. Saya tidak menghormati bulan Suro itu pada tanggal 1. Tapi saya ngambil tanggal 15 biasanya. Sekitar tanggal 15, karena pada waktu itu pada bulan Purnama. Jadi sesuai dengan ajarannya Pak Khojim, bulan Purnama itu energinya tinggi. Jadi memang suasananya jadi cukup indah. Di antaranya itu adalah, bisa tahu begitu juga karena ada di dalam filsafat Jawa. Kemudian kalau mengikuti pelajaran Serat Centini, itu kemudian segala macam ilmu tentang Jawa itu komplit. Karena boleh dibilang Serat Centini itu semacam ensiklopedi Jawa. Tidak habis-habisnya. Nah, tentu saja serat-serat yang lain itu banyak yang masih dalam tulisan Jawa, dan tulisan Jawa itu ternyata seperti yang Mbak Widi ada di dalam grup itu ada macam-macam. Sana temannya Mbak Widi itu ada Pak Wido, ada Pak Hartono, itu bisa menunjukkan sastra tulisan Jawa itu ada Gagrak Jogja, Gagrak Pakualaman, ada Gagrak Solo, ada motif model Pantai, ada model Blora, ada model, jadi macam-macam. Sangat menarik dan isinya ceritanya juga bagus-bagus. Ya itu jadi yang kedua di samping itu adalah setelah pensiun saya meskipun saya aktif mengajar, tetapi saya masih punya banyak waktu yang terluang sehingga saya mencoba mengisi dengan apa yang bisa berguna, mungkin ya bisa
ya itulah dapat bahan dari sastra lestari diantaranya gitu. Ya, oke, itu yang pertama mungkin. Jadi memang kalau kita belajar sastra Jawa, kemudian kita melihat kedalaman dari budaya kita, luhurnya budaya kita, karena apa saja itu sudah ada tentang bagaimana kita hidup dari mulai lahir sampai dengan meninggal itu kembali ke alam langgeng itu, semua tata caranya ada, ubur rampenya itu komplit. Bagaimana kita supaya bisa hidup yang baik. Ya tentu saja dalam kitab-kitab, ya. Misalnya yang populer itu adalah Serat Wulangreh, karya Yasan Dalem Pakubono IV, kemudian Serat Wedotomo, Yasan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro IV, kemudian serat-serat yang bikinannya Raden Ngabei Ronggowarsito, gitu kan, itu isinya bermacam-macam. Nah, jadi sebagai kalau zaman dulu dibilang ilmu tuwo, itu ya di sini banyak. Nah, diantaranya dengan guidance dari Pak Kojim ini, kita sekarang misalnya bicara Serat Centini, bicara Pustaka Weda Sasangka. Kalau dari Sunda ada kitab namanya Sewaka Dharma, itu bahasa Sunda kuno. Ya, itu juga Hana Caraka. Sehingga mestinya kita sebagai manusia Jawa itu ya jangan hilang. Jadi kalau cerita itu, saya ingat Profesor Sujatmoko itu mengatakan bahwa modernitas itu harus berangkat dari tradisi. Jangan kemudian melu saja gitu. Nah, kalau kita tahu tradisi, kita bisa nyaring yang datang ini cocok atau enggak dibuat kita. Begitu, Mbak. Ya, jadi sekalian itu tentang Sangkan Paran. Nah, kalau tentang bicara Sangkan Paran secara dalamnya, ya itu tidak sini saya kira. Itu urusan ilmu tuwo gitu ya. Nah, tadi yang ketiga adalah naskah yang paling menarik, Pak, atau yang paling naskah yang paling susah adalah itu yang paringannya Pak Ahmad Kojim, itu Layang Ambia. Kenapa? Karena itu fotokopian. Jadi aslinya Layang Ambia ini menurut Pak Kojim ceritanya, beliau itu suatu saat ada di Semarang, ceramah di Semarang, didatangi orang. Ternyata beliau itu adalah cucunya penghulu Semarang zaman Belanda. Itu bawa buku, kopian. Bapak yang namanya Pak Kojim, ya ini saya dititipi pesan dari eyang saya, fotokopi ini harus diserahkan kepada Pak Kojim, karena Pak Kojim yang bisa membahas. Nah ternyata Pak Ahmad Kojim raiso moco, hono coroko, gitu loh. Nah, jadi Banyumasane ya kayak kue lah banjuran gitu kan. Pak Kojim minta tolong saya sebagai muridnya untuk menglatinkan. Nah, kenapa susah? Karena dari kertas druang zaman Londo dulu itu di fotokopi tulisannya tembus. Bahkan susah sekali. Saya ya bisa tetap ya sabarlah gitu nulis tulisan sana tembus ke sini kan susah itu kan. Honocoro kan tahu sendiri kalau sana kebalik sini, ini cecek ini, ngo ini untuk sana apa untuk sini, wulu ini untuk sana apa untuk sini gitu kan. Nah itu repot gitu. Nah terbukti waktu saya bawa ke Sastra Lestari hasil saya dan bukunya yang namanya Dr. Randes Suparjo, itu kan dekan Fakultas Sastra Jawa di UNS. Itu wakil dekan ya, pembantu dekan. Itu begitu lihat, ini Pak Diro bisa bikin ini ke Latin. Wah, istimewa katanya. Ini orang harus sabar sekali. Ya memang iya, wong itu wong buat ngisi waktu. Pak, saya itu ya buat ngisi waktu ya biar pelan-pelan apa terus. Yang penting saya ngerti, karena tenaga isinya di dalamnya itu sangat menarik. Itu ada tembangnya Sinom itu
itu ada piwulang yang bagus sekali tentang bagaimana kita ini jangan sampai jadi orang yang lupa, harus tetap ingat sangkan paran itu tadi. Kalimatnya masih hilang, ini saya lupa nyatet, jadi nanti kalau diperlukan ya bisa. Nah, jadi itu adalah kitab pertama saya harus transliterasi ahli aksara, dan paling sulit tentu saja, wong itu fotokopian. Belakangan ini kalau yang semacam ini kan cetakan, masih meskipun terbaca sudah ya, rusak, itu lebih gampang gitu kan ya. Nah, kemudian kenapa menarik? Isinya ya tentu saja itu Al-Quran itu, tetapi coro Jowo gitu. Jadi itu tentang Genesis, tentang para nabi, kemudian sesudah Kanjeng Nabi Muhammad itu ada semua. Begitu Mbak? Oke. Monggo. Ya, jadi tuh ibu-ibu, teman-teman tuh ya, kemarin pas kita latihan membaca dan menulis aksara tuh ternyata bukan apa-apa ya dibandingkan apa yang sudah Pak Sudiro ini ahli aksarakan gitu ya. Jadi ada yang lebih susah banget gitu karena emang naskahnya tuh udah dari zaman nggak tahu kapan ya Pak ya, udah lama sekali. Oke, sekarang mungkin matur nuwun Pak. Sekarang mungkin bisa ke Mbak Kanya. Nah, Pak, Mbak Kanya ini teman saya di Sastra Jawa, teman saya dan Mbak Widi di Sastra Jawa UI. Kemarin ini menjadi pemateri di kelas Aksara Jawa. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kanya, gimana sih pengalamannya? Halo, sinyal aman ya? Apa? Mudah-mudahan, dari tadi deg-degan. Deg-degan ya, oke. Boleh dong, Kanya ceritain nih ke kita semua, gimana sih pengalamannya Kanya gitu, dengan aksara Jawa gitu. Pengalamannya dari mulai zaman kuliah gitu kan, sampai akhirnya pas skripsi, pilihnya filologi ya, itu gimana diceritainnya? Kenapa bisa punya ketertarikan, yaudah deh, oke, gue pilih naskah Jawa deh untuk dibahas, tuh gimana? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Sasti. Selamat malam Pak Sudiro. Tadi ya penjelasan Bapak untuk lapis perkenalan gitu ya Pak, itu bagus sekali. Saya serasa kuliah lagi kayaknya. Matur nuwun. Iya. Nah, kalau untuk mengulas lagi kenapa saya tertarik, ya intinya itu ya Mbak Sasti ya, kenapa saya tertarik akhirnya untuk memakai naskah kuno Jawa untuk dijadikan bahan skripsi saya itu sebenarnya kalau dirunut dari belakang sekali itu mungkin karena di mindset saya tuh, bukan mindset ya, di otak saya kalau Jawa itu ya berarti ada aksaranya, gitu kan? Ada aksara Jawanya yang berarti ada bukunya, ada tulisan-tulisannya lah, gitu. Itu kalau dirunut dari belakang. Nah, waktu kuliah, ada mata kuliah filologi itu tadi. Nah, saya karena berhubung di rumah juga sudah cukup, ya nggak terlalu asing lah sama objek-objek itu gitu ya. Saya juga sudah pernah lihat naskah sebelumnya, walaupun nggak bisa baca juga. Tapi setidaknya itu membuat background of knowledge dulu sebelum terjun gitu ya, sebelum mulai kuliah. Nah, waktu kuliah setidaknya saya sudah bisa ancang-ancang gitu lah. Dan dirasa
kok gampang-gampang aja gitu waktu belajar gitu ya, padahal susah. Ya kan harus hafal. Ya ini teknis lah ya. Pasti teman-teman yang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kelas aksara baik bersama Sekar ataupun saya juga sudah merasakan betapa sulitnya untuk menghafal ke-20 aksara itu, ditambah murdo, ditambah rekan, ditambah angka, gitu kan ya, ditambah swara, tambah aturan banyak, tambah juga lagi pasangannya, gitu kan. Tapi yang saya rasakan waktu belajar itu tidak ada beban. Maksudnya ada beban kuliah tapi ya. Tapi saya bawa senang aja. Dan itu cukup membantu untuk melancarkan proses belajar itu tadi ya, sangat membantu. Dan kemudian seiring kuliah itu kan dari belajar dulu aksara Jawa gitu dasar-dasarnya, kemudian ada mata kuliah khusus filologi ya kan, itu belajar bagaimana mentransliterasi yang benar, bagaimana untuk apa namanya melakukan proses transliterasi lah dari entah itu transliterasi teks buku atau naskah skrip kuno gitu ya, semuanya dipelajari. Dan dari situlah saya merasa tertariknya kenapa? Keren gitu kelihatannya. Bukannya apa-apa, tapi kelihatannya keren aja gitu ya. Anak muda nih, bisa baca apa huruf alien gitu kan, buat orang-orang di luar sana gitu. Iya kan, keren loh. Terus bisa nulis juga, bisa baca satu teks manuskrip kuno itu kan dengan berbagai bahasanya tetap Jawa ya, tapi kan ada tingkatannya, ada bahasa Jawa di abad sekian, abad dan seterusnya gitu. Ya, di situ dari kekerenan itu, dari saya merasa keren kalau saya bisa, ya saya lanjutin. Gitu. Nah, pas lanjutin itu juga saya menemukan kesulitan itu ketika mencari bahan skripsi, mencari objek penelitiannya. Naskah apa yang sekiranya tidak begitu sulit tapi bagus gitu ya. Dan itu saya sebenarnya dari awal itu saya pengen sekali meneliti, mentranslate naskah piulang. Entah kenapa. Karena mungkin ya saya sudah familiar dengan berbagai piulang Jawa, religi gitu ya. Dan segala pemikiran filsafat gitu, walaupun tidak banyak. Tapi itu yang jadi ketertarikan utama gitu. Masa pencarian naskah itu cukup lama sebenarnya, berapa bulan gitu saya cari-cari di katalog naskah Jawa kan banyak dan tebel-tebel, bisa dijadiin bantal gitu kan ya. Itu saya cari satu-satu. Kalau misal oh iya, Mbak Widi sama Sunasti nggak filolog ya? Nggak filologi waktu itu. Kurang telaten Mbak kayaknya, jadi harus sabar banget. Iya. Iya. Oh iya benar. Mungkin karena saya anaknya terlalu sabar banget kali ya. Iya nggak sih, saya sabar banget nggak sih anaknya? Nggak ya? Iya. Jadi pokoknya kesimpulannya adalah
katalog-katalog itu ini banget deh, penuh dengan kebingungan gitu ya, sampai akhirnya saya nemu satu judul Serat Darmo Sejati, dan itulah yang dijadikan bahan skripsi saya. Jadi intinya saya dari awal itu jadi kayak akumulasi gitu ya, akumulasi dari berbagai faktor yang sampai akhirnya saya merasa tertarik benar-benar gitu. Jadi akumulasi bukan cuma karena keren aja gitu, enggak. Jadi kayak ada faktor pendukungnya gitu lah. Sebelum kuliah, pas kuliah gitu. Karena sudah sehari-harinya mungkin ya, maksudnya Sudah masih di familiar. rumah ini, ya masih menggunakan bahasa Jawa sehari-hari gitu ya. Kan kebetulan juga ibunya Mbak Kanya ini dosen di sastra Jawa juga ya, jadi nggak asing pasti ya kan sehari-harinya. Jadi Mbak Kanya ketika ngelihat aksara Jawa itu mungkin sebutannya apa ya? Langsung jatuh cinta gitu ya Mbak ya, nggak bukan sesuatu hal yang belajar itu karena keterpaksaan gitu enggak ya berarti. Bener. Jadi langsung suka gitu bentuknya gitu kan ya. Kalau boleh cerita, sebelum saya masuk kuliah itu saya udah disodorin, coba kamu baca. Hah? Baca apa ini apa? gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Dari ya cuma contoh-contoh naskah dari halaman depannya aja gitu lah ya. Tapi kan nggak ngerti gitu. Tapi saya ngelihatnya suka. Cuma nggak ngerti aja. Gitu. Kalau suara saya jelas kan ya tadi? Jelas, Mbak. Jelas, Tanya. Gitu, Sas. Oke, itu sepertinya Sasti Ini Sasti koneksinya yang tiba-tiba nge-freeze. Nah, mungkin aku sambung kali ya, supaya tidak kosong nih. Iya. Dari paparannya Kanya tuh tadi, kan sudah ada latar belakang filologi, maksudnya untuk baca naskah, dan skripsinya juga tentang naskah Jawa. Nah, itu kenapa sampai sekarang tuh pengen terus berlanjut gitu dengan membaca dan menulis aksara, dan mau jadi pengajar untuk kelas aksara Jawa, ya. Oh nih, Mbak Sasti sudah kembali. Iya, sudah kembali, Sasti. Kenapa ya? Saya juga nggak ada alasan khusus, walaupun sebenarnya ada yang menjadikan basis gitu ya. Sampai mau jadi pemateri itu sebenarnya cuma pengen memberdayakan ilmu yang saya punya. Jadi membagikan apa yang saya bisa, yang bermanfaat juga untuk banyak orang, buat bangsa juga kan, memperkenalkan kembali, melestarikan juga aksara Jawa yang sekarang sudah jarang sekali dipakai, kecuali di papan nama jalan di Jawa, papan nama jalan di Jogja, ya kan? Di Semarang, kecuali di situ. Dan saya juga jarang menemukan karya apa aja gitu, entah gambar atau misalnya ya lebih ke gambar ya, lebih ke visual yang ada unsur aksara Jawanya. Walaupun sebenarnya kalau tentang budaya gitu, visual, hasil karya visual itu banyak. Tapi jarang yang memasukkan aksara Jawa atau aksara tradisional Nusantara ke
karya-karya itu gitu. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia yang kalau lihat aksara Jawa itu malah ngiranya huruf Thailand. Banget, Saya bener nggak banget. mau itu semakin panjang, semakin merebak gitu ya. Saya nggak mau. Jadi ya mungkin itu alasan kecil gitu ya. Dari perasaan gemes aja gitu. Takut juga sebenarnya kalau aksara ini benar-benar hilang, benar-benar tidak ada yang pakai lagi atau tidak ada yang tahu lagi gitu. Sebenarnya dari perasaan gemes itu sih. Kenapa jadinya saya ayo waktu Widi ngajak jadi pemateri gitu. Oke, siap. Kembali lagi dengan saya ya, udah masuk lagi ke forum. Oke, apa ya? Tadi ngomong-ngomong soal karya, tadi ya sempat dengar juga kayaknya bilang ada karya gitu. Nah, sekarang ini Pak Sudiro dan teman-teman semuanya, kami mau menunjukkan nih ada apa ya, Wit ya? Sebuah apa ya? Mungkin banner atau apa gitu di jalan. Itu menggunakan aksara Jawa sebenarnya, tapi salah gitu dengan jadi antara Latin dan aksara Jawa tuh beda gitu. Nah, kita lihat ya masalahnya apa dan nanti saya meminta Pak Sudiro untuk memberi tanggapan soal ini ya. Ini yang pertama ada Jalan Pangeran Diponegoro. Ini kan tulisan aksara Jawanya jelas salah banget. Ayo buat teman-teman yang sudah ikutan les aksara Baru Jawa ini, pasti bisa melihat ya. Kacau banget. Padahal ini fotonya itu dari Widi ya. Widi datang ke sebuah apa ya, semacam pameran gitu ya, pameran besar. Iya. Ya, Pameran pameran besar. tentang Pangeran Diponegoro di Jogja Gallery. Dan itu cukup besar pamerannya. Malah di Jogja ya. Iya, betul. Iya, di Jogja gitu. Mungkin teman-teman yang udah belajar aksara, mungkin itu aksara apa yang pertama dari pertama aja itu sudah ini ya, apa tuh tak terbaca seperti aksara Latin, nggih Pak Diro. Ya itu lo. Tulisannya la, kemudian pasangan po, kemudian di belakangnya ho, no, ge, ro, kemudian ho, kemudian no dimatikan oleh pasangan do pakai i, wulu di, kemudian po pakai taling tarungnya aja di belakang gitu ya, kemudian talingnya nggak ada. No pepet, kemudian goronya itu wes salah kabeh, nggak bener itu udah. Jadi itu kalau dia nggak bisa bunyi itu malah. Jadi iya nggak ada bunyinya malah. Iya, kalau misalnya dibaca tuh po-nya misalnya hidup, pasangan itu pahana, gera, gitu kan ya, gero, han lagi, han. Jadi pahana geran di po-nya mestinya taling tarung itu talingnya ditaruh di belakang gitu kan ya. Jadi nggak bunyi lah pokoknya itu. Salah kabeh itu. Memalukan sekali itu. Salah. Memalukan ya Pak, benar. Iya, memalukan. Ada lagi sekali. Pak, nggak cuma satu aja. Ada lagi apa tuh Mbak Widi, boleh ditunjukkan? Nah, ini sebenarnya adalah packaging dari satu brand makanan terkenal di Indonesia. Ya, ini sepertinya baru, packaging baru gitu. Tulisan Latinnya adalah sushi geprek pertama di Indonesia. Maksud hati mereka mungkin mau memasukkan aksara Jawa gitu ya di dalam packagingnya, tapi ternyata tulisannya ini juga salah besar. Aduh, ini benar-benar lucu sih. Monggo Pak tuh dilihat.
Susi, Susi itu. Susi. Susah. Kan depannya. Iya. Susah. Ih, Gepar. Parka apa? Geparka. Betul. Geparka. Perata. Ama. Peratama. Pratama. Artinya Pratama, pertama gitu mungkin. Kemudian apa? Itu I-nya panjang gitu, harokatnya ada 2. Titiknya 2 ya, di. Iya, Iya, hurufnya ada 2. Iya. Niat Maksudnya hati tuh mungkin mau ini. Indonesia Nah, dengan ini kan gitu jadi ya. tahu ya kita karena Oh, sudah iya, iya. belajar. Indo. Ya jadi ini kalau sama grup nulis Sono Corokonya Mbak Widi, ada Pak Wido, ada Pak Hartono, ini ngelihat gini marah dia ini. Ngawur ini. Nah, tetapi saran saya gitu kalau ngelihat gini, ya ngomong sama yang punya, Bu, itu nulisnya bisa nggak dibenerin begitu kan ya. Mbak, Mbak bisa baca, iya itu salah, itu orang muni, Bu, gitu misalnya. Itu harusnya begini ditulis ditunjukkan tulisannya, ini Bu mestinya begini gitu. Itu kan kita menyebarkan sesuatu untuk perbaikan gitu. Ini tidak sombong karena saya bisa nulis, tapi itu orang iso foto gitu kan. Itu mungkin juga salah satu usaha kita untuk memberi pengertian kepada masyarakat. Iya. Betul. Alasan yang mungkin kita bisa temukan sehari-hari ya, ini soalnya kan udah kita temukan di publik ya. Jadi dengan kami mengetahui bentuk aksara Jawa, terus bisa cara bacanya kan saling mengoreksi, jadi sekalian menyebarkan edukasi juga ya, jadi tidak kesalahan yang berturut-turut. Nih, ada lanjut lagi. Ini saya temukan di restoran Dapur Solo. Maaf nyebut merek ya, tapi supaya untuk kebaikan bersama, mungkin pernah ada yang ke Dapur Solo. Nah, itu ada tulisan yang di belakang. Kalau misalkan bisa Bisa di dilihat. zoom ya. Selat. Bisa terbaca kayak itu. Itu harusnya kayaknya selera Solo karena cahayanya terang kali ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, selera Solo. Tapi jadinya selera ini ya, ada typo juga di situ ya, jadi selera ya. Sebentar. Iya. Nah kayak gini itu memang kalau mungkin di Jakarta ya bisa dimaklumi kali ya, sedikit dimaklumi kalau misalkan seperti ini tuh mungkin ingin menumbuhkan kalau ada kenusantaraan dengan mencantumkan aksara Jawa gitu ya, kayaknya. Dan sayangnya mungkin sedikit yang masih tahu soal cara membaca aksara, jadi tidak bisa untuk mengoreksi untuk kebenarannya. Dan ini sayangnya ada di Jogja, salah satunya. Nggih, Pak Diro ini yang waktu itu ada di grup. Mungkin kesalahannya ada di mana teman-teman yang sudah belajar kelas aksara? Monggo loh dibaca, jangan yang sudah belajar mencoba membaca. Dari depan itu do dikasih taling bacanya D gitu kan. Monggo Bu Rini. Nah, monggo Bu. Itu bacanya desa ya? Desa? Nggih. Itu Bo pakai suku. Ba. Ya. Ba di suku. Ya, oh, Bu. Bu. Ya. Ba di suku Bu. Bu terus itu taling tarung ya? Betul. Taling tarung da ya? Do. Do. Budo.
Yo. Nggih. Betul, Budoyo. Betul. Desa Budoyo. Ya, boleh ya saya komentar ya Mbak. Monggo Pak. Nggih, Bu Jati, Bu Stiorini. Sebetulnya begitu. Saya juga membaca waktu awal juga dengan modal bahasa Jawa itu, kemudian saya bisa menduga nggak mungkin itu tulisnya Budo terus belakangnya apa Budoto gitu, seorang nggak muni gitu kan. Gitu. Yang sambung itu ini Desa Budoyo. Cuman di tulisan Jawa itu kan ada O, ada O. Kayak bahasa Inggris itu O setengah gitu ya. Sehingga saya nulis Sudiro Usodo itu juga salah sebetulnya. Karena tulisannya mestinya Sudira Usada. Huruf kecil. Dan bacanya Sudiro Usodo. Bukan Sudiro Usodo, begitu. Bukan. Bukan loro gitu ya kan, ada loro ada loro gitu kan ya. Loro itu dua tapi loro itu sakit. Gitu kan? Nah kira-kira seperti itulah. Sama ini juga fonetiknya mestinya Budoyo gitu, bukan Budoyo begitu. Oh, jadi berarti nggak boleh pakai taling tarung ya Pak? Betul, sebetulnya nggak usah pakai. Cuman kita jadi, bacanya tahu. Bacanya harus tahu. Lah itu makanya. Jadi kalau kita tahu bahasanya, kemudian kita tahu caranya membaca, lalu kita juga jadi tahu caranya nulis. Betul. Nah, di situ kan kemudian jadi ada unggah-ungguh, ada tata cara. Nah, kalau Bu Rini itu mouse nanti kalau sudah advance nanti ada gramatika atau tata bahasanya, Paromo Sastronya itu ada model Sriwedari, ada model dari Departemen Perhubungan, Departemen Budaya, ada yang baru, macam-macam gitu. Hasil dari seminar bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Baik, boleh sedikit komentar atau boleh sedikit kasih kesan-kesan, Mbak? Monggo, Bu Rini. Ya, pertama-tama saya satu kata buat Pak Sudiro ini kagum. Matur nuwun. Kalau buat Mbak Kania, Mbak Widi, dan Mbak Sasti itu saya bilang keren. Setuju Terima apa yang kasih, dibilang Bu Jati. Ya, yang dibilang Mbak Kania tadi, apa ya, itu tinggi banget gitu, peduli untuk melestarikan, masih muda-muda, keren banget gitu kan. Kan soalnya sastra, apalagi sastra Jawa gitu kan, bukan pilihan utama ya kayaknya kalau untuk anak masa kini. Sebagian ya kan? besar gitu. Iya, betul. Jadi itu keren. Kemudian kalau saya pribadi tertarik itu lebih kepada, saya orang Jawa, saya lahir di Jogja, tapi tidak pernah bersekolah di Jogja. Jadi di daerah Jawa. Jadi saya nggak pernah kenal yang namanya Hono Coroko. Cuma tahu Hono Coroko, tapi yang kayak apa nggak tahu. Jadi udah pensiun, PSBB, nggak ada kerjaan. Terus ada saya ikut Beksa Yoga, sehingga terus ada dapat informasi tentang aksara Jawa. Oh, saya langsung rinde asut digite. Tujuannya sebetulnya, saya ngomong Jawa itu cuma bisanya ngoko, Pak Sudiro. Tapi alhamdulillah masih bisa. Jadi apa fun aja gitu untuk tahu, belajar. Jadi saya tuh sekarang memposisikan diri saya seperti kayak anak SD atau anak baru belajar benar-benar aksara, belajar mengenal huruf, belajar membacanya, menuliskannya. Itu aja 4 kali pertemuan, aduh udah ngebul-ngebul nih kepalanya. Tapi it's really fun. Itu benar-benar menyenangkan. Nah, kalau Mbak
Widi bilang, Mbak Sasti dan Mbak Widi bilang nanti di bincang-bincang ini bisa didiskusikan what next, apa yang akan dilakukan. Terus terang saya perlu banget kalau yang namanya menulis, membaca itu kalau nggak dilatih hilang pasti. Bahasa apapun. Tapi begitu kita lagi senang, lagi fun, kan itu harus ada ininya ya Pak ya. Ada exercise-nya. Ada exercise-nya, ada trigger-nya. Jadi saya kayaknya perlu partner yang bisa, apa istilahnya ya, yang kalau saya lagi latihan nulis, saya baru bisa nulis nama saya aja udah seneng banget, walaupun cuma Rini-nya aja gitu ya. Tapi kalau bisa nulis full name, terus nama saudara-saudara saya, nama bapak ibu saya, mungkin nanti satu saat saya bikin semacam pohon silsilah tapi dengan berbahasa Jawa. Lah itu senang banget. Tapi kan sesuatu yang harus latihan. Sekarang kenal huruf aja 20 aja minta ampun susahnya gitu kan ya. Terus terang kalau ada PR saya masih kepek gitu nih, catatan Honocorokonya saya kepek gitu kan, saya lihat dan sebagainya. Tapi itu gimana caranya teman-teman yang ada di Telatah Waktu atau nanti kalau saya mau ikut kursus lanjutan dengan Mbak Kanya, ada nggak yang bersedia mengoreksi tulisan saya atau menyarankan saya untuk gimana tipsnya untuk bisa menulis, membaca dengan lebih mudah dan sebagainya. Mungkin itu sangat bermanfaat. Matur suwun. Matur nuwun sangat Bu Rini. Itu Bu, di grup kan kami sudah mengundang ya teman-teman kelas aksara Jawa yang dasar dan lanjutan, dan nanti kemungkinan akan ada grup besar yang sudah pernah mengikuti kelas kami. Nah, di situ tuh sebenarnya bisa secara berlanjut untuk diskusi kalau misalkan ada yang menemukan kayak seperti tadi tuh kasus menemukan tulisan Jawa tapi nggak yakin ini baca bener nggak ya gitu. Terus habis itu nanti coba dikirim ke grup. Nanti ada yang, oh ya yuk bareng-bareng kami identifikasi nih bener apa enggak ya gitu. Nah itu memicu keaktifan juga sih jadinya. Nanti akhirnya Bu Rini dan teman-teman juga bisa makin lama makin terus latihan gitu. Oke Pak Diro ya. Soalnya ada grup Pak Diro juga dengan beberapa teman-teman yang terus mengalih aksara dan setiap pagi itu mengucapkan selamat pagi dengan aksara Jawa dan sedang apa kegiatan hari ini juga dengan beraksara Jawa. Nah itu dari keseharian bisa terus dibiasakan begitu Bu. Ya mungkin Mbak Widi, mungkin Bu Rini bisa diikutkan ke grupnya Pak Wido itu, Pak Hartono. Oh, oke. Ya itu di sana itu ada Bu Yesi, itu kan orang Padang. Sekarang udah bisa nulis Honocoroko karena ikut grup itu. Ya dulu waktu awal waktu di Maleo itu saya ngajari, katanya itu saya juga lupa. Pak Diro itu jadi guru yang tidak bertanggung jawab katanya. Muridnya ditinggal. Lalu suwe-suwe sing sekolah gare wong loro. Saya dari sini dari Karawaci ke sana ke Bintaro itu kan jauh banget. Datang sana muridnya cuma 2 orang ya, terus maaf ya saya juga merotoli ya Pak. Gimana? Merotoli. Nah, nggih itu. Jadi kayaknya sekolah dengan model grup itu mungkin akan lebih bagus. Sekali kumpul, kemudian di grup gitu. Monggo Bu, itu nanti mungkin bisa diikutkan ke grupnya Pak Wido, Pak Hartono itu Bu Rini. Jadi nanti banyak ikut grup ini kan jadi makin banyak exercise-nya gitu. Betul. Nanti secara teknis akan kita arahkan untuk memicu keaktifan nanti para peserta yang sudah pernah mengikuti. Nah di sini tuh di forum sekarang ada Pak Ip nih. Pak Ip sudah 2 kali ya mengikuti kelas aksara yang dipandu oleh Mbak Kanya dan Mbak Sekar. Gimana nih Pak Ip? Boleh cerita dari sejak kapan Pak Ip udah belajar aksara dan sekarang dilanjutkan, monggo. Selamat malam.
Selamat malam, Sugeng Dalu. Saya Pak. Dulu SD itu kalau nggak salah kelas 3, kelas 4 itu dapat pelajaran Wonocoroko. Tapi seingat saya kelas 4 belum selesai itu tahu-tahu dihentikan. Nah, terus ya sudah, semenjak itu sudah nggak pernah bersentuhan. Cuma memang di rumah saya itu bukunya bapak saya itu banyak huruf Jawa, tapi ya nggak pernah saya pedulikan lah. Cuma kapan itu kebetulan juga udah mulai saya juga kena ini karena pandemi ini. WFH saya sedikit juga semi pensiun gitulah. Nah kebetulan ada tawaran untuk ikut lokakarya itu. Sebenarnya tawarannya ke istri saya karena mungkin istri saya temennya ibunya Mbak Kanya ini. Temen SMA atau SMP. Nah, saya tertarik dan saya ikut. Nah, tergugah lagi sekarang. Dan kemarin saya kebetulan Jogja, di situ masih ada simpanan buku lama ya. Saya bawa ke Jakarta, saya jadi ingin sekali bisa membaca buku-buku itu. Kemarin ada dapat buku itu? Cing Stiulan Wapus Inputs itu dalam bahasa Jawa segala macam. Lalu waktu kemarin yang Prabu Nolo segala macam itu. Tapi ya belum mampu baca. Ini baru ikut berapa kali ya? Berarti 4 pertemuan ya Mbak Anya ya. Yang dasar 2 kali. 6. Oh ya 4. Wah, ini 2. Nah, kebetulan karena semi pensiunan jadi kadang-kadang bisa sehari itu berusaha mempelajari. Ya, saya memang sangat mengharapkan kalau nanti masih bisa ada di grup ini, saya bisa istilahnya exercise terus gitu loh. Ada yang bisa mengkoreksi. Supaya enggak kalau bahasa kawinnya ngetang-ngetang ayam ya. Jauh. Itu saya kira komen saya. Ya, matur nuwun Pak Ip atas terus antusiasnya mengikuti kelas kami karena ya kami juga pada awalnya memang ingin mengumpulkan tambah banyak orang-orang yang tertarik dan tahu aksara. Kemudian kalau misalkan udah semakin banyak, enak untuk punya grup dan lingkaran yang semakin besar. Jadi kalau ngomong bisa nyambung. Soalnya sayang aja nih ada aksara yang memang dari Nusantara untuk tidak digunakan gitu kan, dan dan dibentuknya itu juga sudah dari zaman leluhur kami yang melihat pola pikir orang Jawa. Sebenarnya nggak cuma orang Jawa ya, orang Nusantara itu seperti apa, dan jadinya mungkin kita lebih terkoneksi dengan kita beraksara Jawa gitu. Makanya mungkin nih kami bersyukur banget bisa bertemu dengan teman-teman yang tertarik terus untuk menemukan kesenangan awalnya memang kesenangan dulu ya. Soalnya kan melihat keribetan baca dan menghafal bentuk-bentuk aksara itu butuh waktu juga sih. Nah, di sini teman-teman yang lain yang sudah mengikuti kelas 2 kali itu juga ada Mbak Sri. Ya, kayaknya ya. Maaf, coba kita cek. Mbak Sri ada nggak di sini? Ya. Harusnya ada. Ya, nih Mbak Sri Marwati. Mungkin bisa share Mbak Sri. Udah kedua kalinya mengikuti, sama ya angkatannya dengan Pak Ip. Telah mengikuti dua kali kelas. Jadi kami tuh Pak Diro sudah mengadakan kelas aksara Jawa sudah 2 periode begitu. Dan periode pertama itu bulan Agustus dan sekarang lanjut September, itu ada 2 kelompok. Jadi kelompok dasar yang memang mengenal dari awal seperti Bu Rini dan teman-teman, dan ada kelompok lanjutan yaitu Pak Ip dan ada Mbak Sri di sini. Begitu. Nah, kan enak nih mendengar macam-macam dari Pak Ip yang akhirnya menemukan kembali setelah udah terputus lama berpuluh-puluh tahun nggak
membaca dan menulis aksara. Nah, ini kalau dari Mbak Sri bagaimana, Mbak? Monggo. Baik, terima kasih Sugeng Dalu, Sugeng Bapak Dalu. Ibu. Halo, Mbak Sri. Oke, cerita sedikit saja ya Mbak. Sebenarnya saya mengenal aksara Jawa itu sejak SMP gitu ya. Ya waktu SMP itu nilainya selalu bagus gitu ya, selalu dapat 10 gitu pada SMP, pada saat SMP itu. Kemudian waktu SMA sepertinya sudah tidak ada gitu loh. Dan waktu SMP saya juga merasakan ternyata asik gitu loh, belajar huruf aksara Jawa gitu. Nah, kemudian karena lama tidak digunakan dan mungkin waktu SMP juga tidak begitu mendalam seperti itu. Jadinya ya sudah jadi terlupakan seperti itu. Kemudian waktu di searching di medsos gitu, kemudian tahu ada ini ada lokakarya aksara Jawa itu, saya jadi tertarik untuk mempelajari itu karena memang ya sangat inilah, kalau kita belajar aksara Jawa kita harus kita jadi paham budaya kita seperti itu, karena saya sendiri kan memang juga asli Jawa gitu kan ya, kalau tidak tahu aksara kita sendiri gitu kan ya gimana seperti itu. Jadi itu yang mendorong saya untuk berlatih seperti itu. Itu Bapak Ibu dan Mbak-mbak semua. Selamat berlatih. Terima kasih Bapak. Semoga nggak bosen-bosen ya Mbak latihan aksara Jawa, tetap diasih ya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga udah ada Mas Putut ya, ada Mas Putut. Jadi telatah waktu ini ya berkolaborasi dengan Shiva Production, yaitu Mas Putut ya, yang sedang mendirikan mendirikan kampung budaya di Dusun Sembir. Nah, pastinya Mas Putut ini juga nggak asing dengan aksara Jawa. Nah, boleh dong Mas Putut minta waktunya sedikit untuk kesana nih mengenai aksara Jawa gitu, bagaimana? Monggo. Terima kasih Mbak Tasti. Suara saya kedengaran ya? Jelas. Selamat malam Pak Sudiro dan teman-teman semua di sini. Sugeng Dalu, Mas Putut. Saya dari Purworejo ini, dari Dusun Sembir. Pak Sudiro, terima kasih. Saya juga beberapa kali bertemu Pak Kocim. Cuma mungkin waktunya kadang-kadang susah untuk sering bertemu. Jadi kenapa salah satu konsentrasi atau perhatian saya di budaya Jawa, salah satunya adalah aksara Jawa. Jadi memang dan terima kasih sebelumnya, terima kasih buat telatah waktu dan Rumah Cinwa ya. Jadi di sekitar saya di sini, di Dusun Sembir, Desa Bugel, Kecamatan Padelen, Kabupaten Purworejo itu mepet dengan Jogja, jadi berbatasan dengan Jogja. Dan di sini memang ada pelajaran bahasa Jawa dari SD, tapi ya hanya pengenalan, jadi memang tidak menjadi satu sesuatu. Jadi biasanya kalau sudah nanti sudah sekolah lanjutan dan atau sudah keluar dari kampung terus bekerja, berumah tangga dan lain-lain, biasanya terus lupa, lali gitu. Itu satu. Terus kedua, ketika saya berjalan-jalan di beberapa daerah, terutama di Purworejo saja lah, saya tidak usah bicara daerah.
Oh, putus ya. Ya, sepertinya sinyal ya. Oh, Oh, kembali lagi nih. kirain Masuk saya lagi Mas Putut. putus ya. Internetnya ternyata emang Mas Putut ya. Oh, nih kembali lagi sepertinya. Ya. Mas Ya. Oh, Ya, jadi di sini di terutama di Purworejo ketika saya melihat di beberapa jalan tuh tulisan-tulisan penunjuk jalannya sudah ada yang aneh-aneh gitu. Bukan berarti apa ya. Jadi bukan aksara Jawa tapi aksara lain. Jadi saya tidak perlu menyebutkan itu. Tapi yang pasti bahwa dan itu banyak terjadi di beberapa daerah ketika saya mungkin ke jalan-jalan ya ke beberapa daerah. Jadi malah justru aksara lain yang notabene boleh dibilang dari sisi budaya atau dari sisi kearifan lokal atau yang kita punya malah jadi hilang. Itu satu. Makanya ketika di Purworejo sini terutama itu belum ada kampung budaya, rata-rata wisata yang didorong adalah wisata alam dan lain-lain. Jadi itu sangat memprihatinkan ketika untuk warga Purworejo sendiri itu untuk mencari atau belajar yang komplit itu tidak ada ya. Misalnya mau belajar lebih dalam aksara Jawa, mungkin tentang yang lain-lain lah tentang Jawa itu susah sekali. Jadi mungkin harus keluar dari Purworejo, misalnya harus ke Jogja atau ke Solo atau kemana. Jadi makanya ketika telatah waktu dan Rumah Sinwa akhirnya bisa bersinergi, itu akan menjadi suatu terobosan baru. Karena kalau saya berpikir bahwa di zaman sekarang, terutama di masa pandemi ini, itu sangat penting sekali, ya. Ini juga salah satu untuk menyebarluaskan untuk memberitahu sebanyak mungkin orang untuk bisa menggrab sebanyak mungkin peminat yang suka dengan aksara Jawa dan mungkin aksara-aksara daerah lain. Jadi nanti bisa nggak harus langsung ke lokasinya mungkin, tapi suatu ketika beliau-beliaunya nanti yang berkeinginan untuk mendalami bisa langsung berkunjung ke tempat-tempat kampung budaya atau mungkin sumbernya langsung. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang menurut saya itu ini menjadi semacam apa ya, iklan atau promosi, atau kalau dilakukan terus-menerus itu saya yakin akan semakin banyak, terutama ya ini orang-orang Jawa, semoga menjadi lebih sadar lagi, kembali lagi. Apalagi tadi Pak Sudiro mengatakan bahwa ada dari Padang atau dari lain juga belajar aksara Jawa. Nah, kenapa enggak? Jadi itu jadi sangat menarik sekali. Itu satu. Dan satu lagi selain aksaranya sendiri, saya juga sangat prihatin dengan, mungkin ini nanti tanggung jawabnya kita semua, tentang pengucapan ya Pak ya, dan teman-teman. Misalnya di beberapa lagu atau mungkin itu dialek daerah, tapi menurut saya mungkin perlu juga dikoreksi kalau saya salah. Misalnya ada di beberapa lagu, misalnya, tresnoku. Kalau dulu saya belajar tentang bahasa Jawa itu, kalau tresno itu hanya untuk tresno saja. Tapi ketika sudah ada imbuhan ku atau mu, itu jadi tresnaku, tresnamu, katresnan, bukan katresnon. jadi hal-hal itu mungkin juga perlu menjadi satu apa namanya ya, nanti selain ngecek dari sisi tulisan, tapi juga dari sisi pengucapan. Jadi karena di lagu-lagu sekarang mungkin kalau Mirsani, lagunya almarhum Didi Kempot atau yang dinyanyikan Via Valen atau siapa yang bahasa Jawa itu dan lain-lain lah. Jadi orang-orang tersnoku terus apa dan lain-lain. Oh oke, mungkin itu mengenalkan boleh, tapi mungkin ada juga sisi yang lain dari, terutama nih teman-teman yang dari sastra Jawa dan lain-lain, mungkin juga memberi gambaran itu juga. Kalau saya lihat di di YouTube channel itu ada Saran atau siapa tuh
yang dia apa namanya ya, dia memantau setiap orang yang memakai bahasa Inggris dalam lagu ataupun dalam apa. Jadi dia mengkritik atau memberi masukan, kadang tapi melalui YouTube. Nah itu juga mungkin bisa menjadi satu apa namanya, satu tren juga nanti buat teman-teman Telatah Waktu dan Rumah Jinwa dan yang lain, karena yang masih muda-muda ini kan bisa lebih aktif nanti, seperti ada memberi apa namanya, pandangan lain tentang hal itu. Bagaimana Pak Sudiro? Tentang pengucapan ya, jadi selain dari penulisan, tapi juga ada pengucapan kadang-kadang yang entah itu slang atau dialek daerah tertentu, tetapi ketika dulu saya belajar itu seperti itu. Matur nuwun. Ya saya kira gitu. Monggo Mbak. Mas Putut itu karena ada bahasa baku, ada bahasa pasaran, ada bahasa rakyat jelata gitu ya. Jadi karena tidak dipakai yang benar gitu, kemudian campur aduk gitu. Nah, tetapi ya kita harus menerima keadaannya begitu. Jadi kita yang tahu ngomongnya sing bener ya, berbahasa Indonesia yang benar ya, berbahasa Jawa yang benar. Itu kalau di lapangan seperti itu, karena itu juga urusannya ada segi penekanannya, mungkin lebih enak didengar. Wah, tersnoku gitu kan ya. Kalau saya di kuping saya jadi aneh malah Pak sebenarnya. Ya, gitu ya, karena ya bagaimana marketnya. Iya, betul. Itu peran media sebenarnya, medianya. Yang muncul di media seperti itu, jadi orang mengikuti yang seperti itu. Betul. Tapi karena di sini adalah banyak teman-teman akademisi dan juga seperti Pak Sudiro dan sesepuh senior lain, perlu juga mungkin saya berpikirnya adalah perlu juga memberikan yang tadi, kalau misalnya ada tulisan yang sedikit salah atau penempatannya salah dan lain-lain, itu bisa diberi koreksi juga tentang pengucapan juga. Jadi bukan menggurui, tapi mungkin ini loh ada satu dari sisi etimologi kalau bahasa itu mungkin ya. Jadi ada. Mungkin suatu ketika kita bisa bikin seminarnya loh Pak. Ya betul. Ya Pak, itu dia. Ya kita yang tahu kalau lihat di mana ada yang tidak benar gitu ya. Itu tadi seperti tulisan tadi katanya di warung itu tadi tulisannya salah. Kalau kita tahu ngomong Bu itu gitu kan sama. Ngomong ini juga kalau bisa sempat kayak Mas Putut sama-sama seniman gitu, mungkin ngomong iku sakjane ora ngono ya mesine rak ngene gitu. Kan paling tidak buat pengetahuannya. Jadi ngoreksi langsung ya mungkin jauh gitu ya, tapi kita usahakan terus. Hasilnya kayak apa ya nggak usah berharap banyak, tetapi ya kita kerjakan terus yang kita tahu ini. Jadi kita mencoba menjadi social agent gitu, menjadi social agent of the Java language gitu kan. Menarik. Bisa ditampung juga Mbak Widi idenya Mas Putut ini ya, untuk kita mungkin kalau ada yang salah-salah gitu menggunakan bahasa Jawanya atau aksara bisa kita komentari gitu ya. Bukan maksudnya menggurui, tapi ya tadi ya untuk ya sebisa kita. Betul. Ya kan, untuk ya jangan sampai salah lah pokoknya. Salah saya. Betul. Saya berpikir mungkin Telatah Waktu dan teman-teman mungkin mempunyai suatu ketika yang channel atau kanal YouTube untuk memberikan. Jadi kan sekarang zamannya kan YouTuber nih, influencer. Saya juga sama teman-teman di sini di Kampung Budaya di Sembir yang baru kita inisiasi ini juga sedang menyiapkan, salah satunya adalah itu. Jadi bagaimana ada part atau bagian-bagian tertentu memang yang memberikan bagaimana berbahasa yang
runtut, wong Jawa runtut, patut runtut. Jadi itu jadi di sini memang kami kalau misalnya gendu-gendu rasa atau misalnya rapat pertemuan dengan warga dan lain-lain menggunakan bahasa Jawa kromo inggil kebanyakan di sini Mas. Jadi bukan bahasa Indonesia kalau di sini. Jadi mungkin kapan-kapan bisa main ke sini. Nggih Pak Sudiro di kula remen Nanti kalau musim duren saya kepengen ke Kali Gesing. Wah iya, mengerti. Pak Sudiro apal ya bagelen nih. Saya nanti tip ya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Monggo Mbak Sasti dilanjutkan. Hatur nuwun Mas Putut. Teman-teman yang lain, ibu-ibu ada yang mau memberikan apa ya kesan-kesan gitu selain yang tadi sudah menceritakan gitu tentang pengalamannya dengan aksara Jawa, mungkin ada lagi yang mau yang mau bercerita gitu sebelum kita ke bagian terakhir dari diskusi malam ini. Ada? Oke. Mbak Nia mana? Mbak Nia, suaranya Mbak Nia, Mbak Rita. Mbak Rini tadi Monggo, Mbak sudah. Nia. Ada Mbak Sari. Mungkin malu-malu. Bukan Ledina. Malam, Mbak Nia biar ngajak teman-temannya sebanyak-banyaknya nanti ya Mbak ya. Iya, senang banget. Terima kasih. Selamat malam Pak Sudiro, luar biasa. Kendalu. Juga. Ya, terus terang ini saya nih orang darahnya sih darah Jawa, tapi saya lahir di Jawa Barat di Bandung. Terus baru bersentuhan dengan budaya Jawa ya waktu ikut nari dengan Mas Putut berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu ya Mas ya? 8 tahun yang lalu, terus sempat berhenti, off dulu, dan baru bergabung lagi. Terus terang senang sekali saya bisa bergabung dengan ini, belajar aksara Jawa, dan segala sesuatu sekarang saya tulis Jawanya, aksaranya gitu ya. Kayak tadi pagi saya dengar khotbah di gereja, dan saya beli Alkitab bahasa Jawa, ayat yang bagus saya bikin aksara saya tulis aksara Jawanya gitu ya. Nggak tahu benar, nggak tahu salah, tapi beberapa teman sih ngasih masukan tentang link-link di internet ya, yang merubah alih aksara itu tadi. Nah, tapi sebetulnya katanya sih masih banyak yang salah juga, seperti mungkin yang tadi ditampilkan, beberapa tulisan yang ditampilkan itu mungkin mereka ngambil dari link yang ada di internet gitu ya. Jadi nggak ada yang koreksi gitu. Tapi terus terang saya semangat banget gitu ya, dan saya sih berharap ada terobosan-terobosan lagi di mana budaya kuno ini, budaya yang luar biasa ini disampaikan ke generasi yang berikutnya gitu. Kalau kita tahu filsafat Yunani ya, filsafat itu kan sangat luar biasa, sebetulnya filsafat Jawa juga nggak kalah. Dan itu baik sekali, tapi mungkin di tangan seperti Bapak Sudiro dan kakak-kakak ini semualah yang harusnya warisan ini sampai ke generasi yang akan datang gitu ya. Dan saya sih sangat optimis kalau Indonesia itu akan terkenal lagi dengan budaya yang luar biasa ini, warisan budayanya gitu. Gitu aja Mbak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Nia atas kesan-kesannya yang sudah menceritakan juga. Oke, sekarang di sesi yang terakhir nih Pak Sudiro,
Mungkin saya minta apa ya, semacam apa ya, pesan-pesan yang mungkin Pak Sudiro bisa sampaikan kepada teman-teman yang sudah belajar aksara Jawa kemarin ini. Apa ya, mungkin yang bisa, pesan yang bisa, supaya aksara Jawa itu bisa dibuat sesuatu untuk mungkin bermanfaat untuk dirinya sendiri atau untuk Nusantara gitu, Pak. Apa itu pesan-pesannya? Monggo. Wabot deh. Oke. Tetapi itu Mbak Nia ya, sakjane Hono Coroko itu di Sunda ya Hana Caraka ada sama saja. Nah kalau di Jawa itu ada tembang ya, di Sunda juga ada kawih gitu kan ya. Tinggal mau buka atau enggak gitu. Nah kalau itu sebetulnya sudah menjadi modal kita untuk bawa Hana Caraka ya cuma di Jawa saja, tapi ya seluruh Jawa, ya Cirebon ya juga, di Pasundan, di Banten juga sama sebetulnya. Nah, jadi kalau kesan saya apa itu yang bisa, ya kita mulai dari diri sendiri. Sama seperti kalau kita membahas sastra Jawa gitu, Pak Kojim itu membahas Pustaka Weda Sasangka gitu, itu kan pertanyaannya begitu, Pak, kita belajar kan cuma orangnya segini, terus kapan bisa orang-orang itu pada ngikuti? Ya nanti kita tetap harus positif, jadi kita jangan berhenti, jadi mulai dari diri sendiri, bisa gitu. Contohnya ini kan ya, Mbak Widi, Mbak Sasti, itu Mbak Kanya gitu, bisa gitu. Mungkin pertama-pertamanya membuat orang melihat, wah kalau bisa keren gitu ya. Ya enggak apa-apa, apapun. Mungkin juga itu kalau sudah bisa nari Jawa, kemudian apalagi kalau bisa ngomong Jawa. Ngomong Jawa kemudian, wah kalau bisa nulis. Ya saya contohkan itu tadi temannya Mbak Widi di grup nulis Jawa itu, Bu Yesi itu wong Padang gitu, tapi dia kepengen bikin buku harian nganggo Hono Coroko, jadi lucu. Bahasa Indonesia tapi pakai Hono Coroko. Tapi ya bisa diajari, ketemu juga. Nulis Indonesia itu nggak bisa, Indonesia itu nggak bisa. Mesti pakai yo di belakang. Indonesia gitu ya. Dan itu lidah Jawa, karena Hono Coroko itu nulisnya untuk nulis lidah, bahasa lidah gitu. Dan itu ada juga jadi tahu ada sastra lampah gitu kan ya, bahwa yang ditulis itu orang-orang mandege terus sambung nggak kayak kata-kata bahasa Indonesia kan, ini perkata berhenti ini nyambung terus, ya itu namanya katanya sastra lampah ya. Jadi pesan sederhana sih bahwa dengan kita belajar sastra Jawa, berangkat dari nulis, nanti kita ngerti sastra Jawa, kita menjadi percaya diri sebagai manusia Jawa. Ya tetap itu pesannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Meskipun saya ini agamanya agama Rasul, tapi saya adalah orang Jawa. Dan jangan lupa belajar bahasa. Bahasa itu adalah menunjukkan bangsa. Itu katanya, kalau kenal Pak Remi Silado almarhum, itu sastrawan di Bandung gitu kan. Dia kata-katanya yang bombastis waktu itu ya itu. Nah, karena dengan kita berbahasanya, ngerti tulisannya, itu kita akan menjadi lebih tepat. Dan bahasa itu akan menunjukkan karakter kita. Jadi ya, orang Banyumas ngomongnya ngapak-ngapak gitu ya, ngomongnya apa anane begitu ya. Baworan gitu ya. Ya, jadi ya itulah orang Banyumas, apa-apa tuh sirotol moto mustaqim, jadi rada kesannya tuh rada kurang sopan gitu untuk orang sana tempat Solo gitu, ngomong apa nane cablaka, apa nane domongna, jadi kadang-kadang menyinggung gitu ya. Tetapi ya jangan, saya percaya diri bahasa Banyumas itu bahasa yang paling dekat dengan bahasa Jawa kuna, karena Jawa kuna itu nggak ada o gitu kan ya, semua gitu. Jadi yang ngapak-ngapak ya ora isin kayak gue.
Lah jadi saya juga percaya diri dengan saya, meskipun saya orientasinya Nartosado, tapi saya Banyumasan. Jadi pada waktu ngelakonkan wayang ya tetap, kalau punakawan ya tetap bawor caruk, ngomongnya ya kepriwe kabari lah gitu kan ya. Nggak, meskipun yang lain harus pakai bahasa Solo, soalnya lucu. Wayangan kalau pakai bahasa Banyumas semua, raja ngomong bahasa Banyumas, orang pantes gitu. Jadi ya harus bahasa Soloan sana gitu. Bahasa wetanan bilangnya gitu. Jadi saya kira kita harus tetap, dari kita ini, kita percaya diri, belajar. Karena tidak ada ilmu yang tidak ada gunanya menurut saya. Gitu. Okay. Pasti semuanya ikut belajar aksara Jawa itu pasti memiliki tujuan masing-masing ya Pak, pasti. Awalnya kita mulai dari itu. Lalu mungkin monggo Mbak Widi kalau kelas kekurangan yang ngajar. Kalau saya ada waktu saya siap, monggo. Ya semampu saya tentunya ya. Jadi siapa aja tinggal kapan Pak Diro bisa gitu kan. Nanti lihat jadwalnya, ini kosong nih, nggak ada yang ngajar Pak. Sakit mboten, saya punya waktu sambil jalan-jalan karena ke kelasnya Mbak Widi, Mbak Sasti nih gitu. Kami senang sekali Pak. Dengan senang hati Pak Diro. Jadi kita bisa punya komunitas sastra Jawa gitu kan ya. Dari mulai, jadi tidak kenal lewat ini aja. Moga-moga nanti COVID-nya juga kemudian case gitu ya, terus kita bisa lebih bebas gitu. Kita bisa ketemu di kelas. Saya kira ya itu yang saya bisa sampaikan untuk kelas ini. Tentu nggak ada mandeknya kalau bicara sih. Ya, ini kayak waktunya sepertinya kurang gitu ya Pak ya, tapi sudah saatnya gitu. Ya nanti mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya lagi ya Mbak Widi ya. Pasti karena dilihat dari ini nggak kerasa waktunya gitu, dan pasti banyak yang ingin didiskusikan gitu kan ya. Wah, pasti menyenangkan sekali. Ya, jadi monggo nanti mungkin dibikin desain yang beda lagi. Kayak tadi itu nunjukin tulisan, terus komentarnya apa, mungkin sambil ngajari gitu. Atau mungkin juga itu tadi, ngapalkan ono coroko, nganggo nembang ono coroko, ono utusan, gitu kan ya, sambil dolanan gitu kan. Oh, ingat gitu. Oke Pak, bener banget ya. Jadi lebih Bu siapa ya? Bu Jati apa ya bilang kalau belum ngafalin 20 aksara aja susah banget. Nah, mungkin pakai cara yang baru ini gitu ya, nembang bareng Pak Diro itu jadi lebih menyenangkan ya. Iya, menyenangkan juga. Bisa. Iya, nanti caranya ya yang memang punya minat kita push gitu. Kita push saja. Karena kalau awal cuman nulis-nulis, kita kan sudah mature gitu, jadi nggak usah langsung aja nanti misalnya oke, ini 1 halaman, ayo tulis begitu, 1 halaman tulis dari Latin ke aksara Jawa gitu. PR ya. Itu kan nanti yang terpacu mesti akan segera sampai misalnya gitu, nun sewu gitu ya. Nggih. Nah, ini ada pesan juga ya. Aduh, tadi mana tuh? Tadi yang kelihatan ada Mbak Nia ya, bilang apa tadi tuh? Ngadain kelas lain aksara Jawa ya. Wah, bisa banget sih. Nanti segera sih Mbak Nia akan ada kelas, mungkin akan ada kelas nembang, atau mungkin ada juga nih kelas yang sedang dirancang yaitu kelas bahasa Jawa gitu ya. Nanti ada lesnya sendiri gitu. Kalau ini kan kita mempelajari aksara Jawa gitu. Nanti mungkin ada les bahasa Jawanya, ada les nembangnya. Jadi nanti berkembang, semoga ya biar semakin seru gitu. Ya, jadi ini juga ada komentar dari Mbak Rita, Bu Retno. Seru ya, seru. Oh iya, seru kalau pakai nembang nih, sepertinya udah kelihatan ada ketertarikan untuk belajar sambil nembang ya nih. Betul. Ternyata nggak cuma sekedar oh ya udah belajar aksara Jawa ya udah berhenti sampai sini aja gitu. Enggak, ternyata masih banyak lagi yang bisa diasah gitu. Kayak kan harus bisa
dipelajari lagi. Gitu. Kurang lebih. Oke, kalau gitu matur nuwun sangat Pak Sudiro. Saya juga terima kasih diberi kehormatan kenal dengan grup Telatah Waktu. Banget Bapak bersedia menjadi narasumber malam hari ini. Banyak sekali pelajaran dan cerita yang bermanfaat lah untuk semua pendengar pada malam hari ini gitu. Dan teman-teman juga terima kasih Ibu-ibu, Bapak, Mas, Mbak sudah gabung ke sesi ngobrol malam hari ini gitu ya. Dan pastinya ada yang paling paling terngiang dari tadi di saya itu adalah dari Pak Sudiro katakan adalah ya tetap Jawa gitu ya. Dimanapun kita gitu, kemanapun kita, siapapun kita ya, kita tetap membawa Jawa gitu. Kita orang Jawa gitu, dibawa kemana aja. Dan belajar Jawa pun juga nggak mesti orang Jawa gitu ya Pak. Semua bisa belajar gitu, karena itu ya identitas kita lah sebagai orang Indonesia lah, Nusantara gitu. Kita harus bangga gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Nuwun, Pak. Monggo, turun sami-sami. Terima Ketemu kasih lagi. Mungkin kita foto bareng dulu ya, Mbak Sasti. Iya, Kita abadikan malam hari, mungkin bisa malam yang menyenangkan ini ya. Kita buka video Dari Mbak Wi. Oh iya. Ini. Di potret. Di potret. Potret Pak Ip, mungkin videonya tolong dinyalakan Mbak Rita. Mbak Rita M mungkin. Oke. Ya. Semuanya. Hitung ya Mbak. Itu potret ini. Sip, sebentar nih Mbak Sri menghilang. Saya tunjukkan. Oke. 1, 2. Iya, sebentar. Sekali lagi. Satu lagi. Sebentar, ini di-save dulu. Oke. Lagi ya. 1, 2. Iya, sip. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Matur nuwun sugeng dalu semuanya. Terima kasih semuanya. Maaf. Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Terus aktif di grup. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Diro, Mbak Kanya. Ya, matur nuwun. Masih ada Mas Putut, makasih Pak Ip, Mbak Sri, Mbak Rita, ya. Pak Ip ya. Mbak Sasti, salam buat Bapak. Nggih, matur nuwun Pak, nanti sampaikan pasti. Matur nuwun.